Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari mahasiswa setia Negeri Dewantara Jombang angkatan 2015 prodi akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika profesi akuntan. Di sini kami minta waktunya untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Usman Rusli dan teman saya Aditya Mulogisian dan rekan kamera saya Dimas Helda Wirabuana. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum kita ke pembahasan, saya ingin bertanya, apa sih etika profesi akuntansi itu? Etika profesi akuntansi adalah suatu perilaku baik yang terhadap dilakukan oleh seorang akuntan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke rumusan masalahnya. Mungkin kita masih ingat dengan salah satu kasus korupsi yang terjadi pada saat pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional P3SUN di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat menuai kontroversi. Dalam audit BPK ditulis bahwa proyek bernilai 1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Pajak Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun. Jadi tingkat nasional training camp-nya itu Sport Center, kemudian pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas untuk menangani kasus uang tersebut. Dan ternyata benar banyak kasus penggelapan dana yang sangat bernilai fantastis. Ya. Jadi memilih lokasi olahraga itu adalah lahan uang untuk bagaimana pungli-pungli dan korupsi di situ dilakukan. Hasil tim ini mengelolakan rencana tersebut olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga Indonesia. Dan di sini tim verifikasi mensurvei 5 lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu, yaitu di Karawang, Hambalang, Caru, Cibinong, dan Cikarang. Akhirnya tim memberikan penilaian tinggi pada lokasi Desa Hambalang, Citerep, Bogor. Tim melihat lahan di Hambalang itu sudah memenuhi semua kriteria penilaian, sehingga lokasi tersebut dipilih untuk dibangun. Selain itu, status tanah yang akan dibangun tersebut masih belum jelas meskipun telah dikuasai sejak pengoperan atau perserahan kepada Dijen Olahraga setelah realisasi pembayaran uang kerohiman kepada para penggarap. Sesuai berita acara Sejarah Terima, pelepasan pengoperan hak garapan tanggal 19 September 2004. Sejak itulah area tanah tersebut diakui sebagai aset Dijen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 diserah terimakan kepada organisasi yang baru, yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Dan disinilah titik permasalahannya, muncullah kronologis sebagai berikut. 1 Agustus 2017, KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilai 2,5 triliun. 8 Februari 2012, Nazar menyatakan bahwa ada uang 100 miliar yang dibagi-bagi hasil dari korupsi proyek Hambalang. Rp 50 juta miliar digunakan untuk pemenanganan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sisanya 50 miliar dibagi-bagikan kepada anggota DPR RI, termasuk kepada Kemenpora Andi Alfian Malarangeng. Di sini munculnya kronologi KPK yang menyelidiki kasus dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai tanggal 22 Februari 2013. KPK menjadikan tersangka Anas Urbaningrum diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang terkait dengan perannya dalam proyek Hambalang tersebut. Dalam penanganan kasus ini adanya oknum yang tidak tanggung jawab, yang dalam hal ini cukup melibatkan banyak personil. Hal ini ternyata dibalik semua itu adanya sistem pengelolaan keuangan yang morat-marit membuat semakin rancunya urusan hal ini. Itu semua sudah menyalahi etika dalam profesi akuntan dengan diiming-imingi komisi besar namun hasil dari korupsi. Anggaran sang penyandang profesi tersebut memiliki putaran dana atau korupsi yang sangat luas dan sangat merugikan negara.
Oleh itu, hukum di Indonesia yang diplikasi dalam mengadili sesuatu yang semacam ini yang tidak akan pernah dijatuhi sanksi yang tegas. Semua permasalahan ini harus ditangani secara serius, baik menyangkut permasalahan pejabat tinggi negara yang harus amanah dalam memegang tugas kenegaraan, juga sistem penegakannya harus benar-benar diganti dengan sistem yang benar-benar bisa menjaga individu-individu yang di dalamnya bisa berlaku amanah. Mungkin juga harus dibuat undang-undang tegas untuk setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan korupsi maksud saya, seperti dimiskinkan 100%, dipenjara dalam kurun waktu yang lama, atau setara dengan 20 tahun, yang tidak dapat mengajukan syarat-syarat penangguhan atas mana uji coba. Bila perlu seperti di Cina, mematuhi hukum mati kepada pelaku yang berbuat korupsi. Seperti ini tidak akan terulang kembali maupun yang semacamnya. Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik. Sekian penyampaian materi ini dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.